Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai analisis diskriminan. Analisis diskriminan yaitu salah satu teknik analisis statistika dependensi, di mana variabel-variabel tidak saling bergantung satu dengan yang lainnya. Tujuan analisis diskriminan yaitu untuk mengklasifikasikan objek ke dalam kelompok. Model persamaan analisis diskriminan yaitu D sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 dan seterusnya sampai dengan Bnxn. D sama dengan diskriminan, B sama dengan koefisien, dan X sama dengan variabel. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal dengan penyelesaian menggunakan SPSS. Berdasarkan soal berikut dapat kita lihat datanya sebagai berikut. Terdapat dua jenis sampel, yaitu sampel yang digunakan untuk membuat fungsi diskriminan dan sampel holdout digunakan untuk menguji hasil diskriminan. Data dari 60 pabrik yang digunakan untuk analisis dapat dilihat sebagai berikut. Dan data dari 40 pabrik untuk menguji analisis, yaitu sampel holdout. Kopikan data dari 60 pabrik. Masuk ke dalam aplikasi SPSS. Pada variable view, tekan variabel-variabel berdasarkan data. Ubah angka desimal menjadi 0. Pada kolom label, isikan keterangan dari variabel. Pada kolom value, isikan keterangan dari variabel Y, yaitu 1 sama dengan membeli dan 0 sama dengan tidak membeli.
view, kita masukkan data yang sudah dikopikan tadi. Selanjutnya klik analisis, classify, dan discriminant. Masukkan variabel Y ke dalam kotak group variable dan klik define right. Kemudian masukkan right minimal 0 dan maksimal 1. Masukkan variabel X ke dalam kotak independen. Pilih as stepwise method, klik tombol statistik, centang semua dan klik continue. Pada tabel output, delivery speed pada tidak membeli mempunyai rata-rata 3,25 dan pada kategori membeli mempunyai rata-rata 4,11. Demikian juga pada variabel lainnya. Pada kolom width lambda berkisar antara 0,540 sampai dengan 0,967. Pada kolom seek, hanya produk quality yang mempunyai angka seek besar dari 0,05, sehingga hanya satu variabel yang tidak lolos. Pada tabel ini terdapat tabel analisis kovarian dan korelasi. Lihat nilai korelasi apabila ada korelasi antar variabel independen. Untuk kategori tidak membeli dan membeli tidak berbeda jauh, dan pada box M terlihat angka signifikan besar dari 0,5, berarti grup kovarian matrik adalah sama. Berdasarkan tabel, hanya variabel manufaktur dan servis yang memiliki angka signifikan, sehingga kedua variabel itu mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan. Hanyalah sebagai perincian dari proses stepwise pada tabel sebelumnya. Tabel ini merupakan kebalikan dari tabel sebelumnya, di mana pada tabel ini justru yang dimunculkan adalah proses pengeluaran variabel secara bertahap. Step 1, pada kolom width lambda terdapat nilai 0,54 dan pada step 2 dengan nilai 0,447. Dari kolom F dan signifikan, pada variabel 1 dan 2 semuanya signifikan. Canonical correlation mengukur keeratan hubungan antara discriminant score dengan grup, sehingga terdapat angka 0,744. Angka t-square sebesar 45,951 dengan signifikan yang tinggi menunjukkan perbedaan yang jelas antara dua grup kategori keputusan. Struktur matrik menjelaskan korelasi antara variabel independen dengan fungsi diskriminan yang terbentuk. Pada tabel pragmatical diskriminan terdapat fungsi diskriminan, dan pada tabel pengungsian at group terdapat dua grup. Pada tabel probabilities of group memperlihatkan komposisi ke-60 faktor. Pada
menetapkan dengan tepat sebuah pabrik pada kategori keputusan. Tabel ini berdasarkan fungsi diskriminan, kelompok yang tidak membeli sebanyak 25 pabrik dan kelompok yang membeli sebanyak 3 pabrik. Dengan demikian, grup yang membeli sebanyak 27 pabrik dan yang mereset sebanyak 5 pabrik.